105.9 PST Thompson Muria. Selamat siang PST FM dimanapun Anda berada. Senang sekali ketemu di kesempatan siang hari ini, di mana ada acara yang sangat spektakuler untuk siang hari ini ya. Kita bakal ngobrol bareng dengan Humas Polresta Pati, yang mana pada kesempatan siang hari ini telah hadir di studio Radio PST FM. Kita akan ketemu dengan beliau-beliau yang sudah siap untuk menyapa sekaligus membuat masyarakat Pati tahu mana cara untuk cerdas bermedia sosial gitu ya. Baik, kita akan tekan nih sekarang sahabat PST FM. Ya, kita akan tampilkan untuk siaran kita hari ini, yaitu narasumber Kasih Humas Ibtu Wahyu Herdiana STRK dari Polresta Pati. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Mbak Ciko. Aduh, senang sekali nih bisa ketemu di acara dialog interaktif ya. Kita ada di PST Dialog Interaktif Talk Show bersama dengan Humas Polresta Pati. Berikutnya di samping beliau ada Kasubsi Penmas Ibda Muji Sutrisna SHMH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kakakku yang luar biasa, yang suaranya sangat pasti pemirsa sangat senang sekali mendengar suaranya. Ya, luar biasa banget. Kita sapa dulu untuk media sosial. Hai, selamat pagi semuanya. Pagi menjelang siang. Tentunya sekarang ini juga lagi pada sibuk ya, karena memang di mana-mana sekarang ini yang namanya baik itu anak-anak, remaja, orang tua tidak bisa lepas dari media sosial. Karena kita sekarang ini mungkin lebih banyak berinteraksi dengan media sosial gitu ya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena memang sekarang zamannya digitalisasi. Nah, tidak lepas dari itu, Humas Polresta Pati juga akan membahas permasalahan tentang bagaimana cerdas bermedia sosial. Nah, untuk itu kita akan ketemu sama beliau, Ibu Kasih Humas Polresta Pati, itu Wahyu Herdiana STRK ya. Menurut Ibu sendiri ini, bagaimana sih trik-trik cerdas bermedia sosial? Soalnya kita takut nih sekarang, apalagi menjelang 2024 ya Bu ya, musim panas begini ya. Kenapa Mbak Ciko 2024 ini kenapa? Ada apa? Nanti takutnya jadi terbakar gitu loh, emosi dan lain sebagainya. Panas kalau kita sama Kak Ciko itu. Gitu ya. Oke, gimana ini Ibu Wahyu untuk bisa diinformasikan bagaimana trik-trik kiat-kiat bermedia sosial yang cerdas tuh yang seperti apa sih gitu? Oke, sebelumnya saya sapa dulu ya Mbak Ciko. Selamat pagi semuanya. Semoga rekan-rekan semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya adalah Kasih Humas Polresta Pati. Sesuai dengan bidang saya, hubungan masyarakat, saya akan membahas tentang media sosial. Media sosial di sini tuh banyak ya Mbak Ciko. Iya. Apalagi sekarang anak yang di bawah umur pun, bahkan ada anak yang udah anak yang baru usia 2 tahun itu sudah pegang HP, sudah sebagian sudah bisa caranya membuka-buka isi HP lah. Ada YouTube dan lain sebagainya. Sekarang udah pada bisa, udah pintar betul gitu sekali. Ya. Kalau dulu anak usia 3 tahun, 2 tahun tuh kalau nangis kan mintanya permen gitu ya. Sekarang sudah berubah. Mintanya main Kalau HP. saya mintanya tajin Mbak Ciko. Air beras. Kalau sekarang mintanya HP. Iya. Untuk itu kan sangat-sangat rentan ya. Apalagi anak-anak ini kan calon penerus bangsa di masa depan. Setelah kita yang sudah berumur atau yang udah tua ini, pasti penerusnya adalah pemuda-pemuda di Indonesia, pemuda calon penerus masa depan. Iya. Media sosial ini bisa dibilang apa ya Mbak Ciko? Memudahkan iya. Memberikan efek samping juga iya. Memudahkan karena dulu kalau kita mau ketemu berkata
kalau misalnya kita kangen ya, kangen sama orang tua. Iya. Kalau dulu kan cuma bisa bersurat, misalnya kita kerja kayak saya asli orang Jawa Timur, saya sekarang dinas di Jawa Tengah di Pati. Kalau dulu kalau kangen orang tua bisanya cuma bersurat, atau yang dulu belum ada namanya Android, belum ada sosial media, HP masih HP yang jadul, HP bata itu, telepon aja. Kalau sekarang kan sudah bisa ya Mbak Ciko yang namanya video call atau kirim video, saling kirim foto, saling berkomunikasi lewat media sosial gitu. Bisa juga kirim voice note, banyak lah intinya sekarang yang bisa memudahkan kita. Tapi di era yang sekarang banyak kemudahan tapi juga banyak hal-hal negatif yang perlu diperhatikan gitu ya. Bisa menjadi efek samping yang panjang kalau kita tidak pandai-pandai. Sekarang kan banyak yang namanya Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, apalagi Mbak Ciko, IG, Instagram. Nah, banyak kadang yang mohon maaf kenalan lewat media sosial, belum pernah ketemu orangnya, tapi sudah begitu sangat mempercayai. Ada yang sampai kirim foto gitu ya, dan sampai kirim fotonya pun udah mengarah yang tidak benar, pornografi. Dan ini makin bucin gitu ya. Ya istilahnya kalau anak muda sekarang bucin ya Mbak Ciko ya. Jadi untuk itu para ibu-ibu, para ayah di luar sana minta tolong sangat diperhatikan pergaulan anak. Kita harus harus mengikuti perkembangan zaman, jangan sampai kita lengah. Selalu cek HP anak, pastikan anak membuka sesuatu yang ada faedahnya. Karena sekarang banyak juga kan Mbak Ciko, mohon maaf, kayak pornografi kan sudah bisa diakses lewat HP. Jangan sampai anak-anak kita ini menjadi korban digitalitas yang ke arah negatif. Jadi jangan sampai. Untuk itu para orang tua di luar sana, saya berpesan, awasi anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita terjerumus ke hal-hal yang negatif. Jangan sampai anak kita, mohon maaf, kan sekarang banyak juga kasus yang namanya kenal di medsos, ketemuan, terus diajak jalan kemana. Jangan sampailah seperti itu. Jadi kita harus benar-benar yang namanya standby 24 jam ya Pak. Istilahnya ya harus bisa gimana ya istilahnya itu, pokoknya kita juga harus bisa jadi teman, jadi teman sharing buat anak. Betul sekali. Jadi orang tua, intinya orang tua yang sekarang itu harus orang tua yang multi talent ya Mbak Ciko. Tidak gaptek ya. Harus bisa mengoperasikan HP, karena ya sekarang kan semuanya serba lewat HP, kencan lewat HP, komunikasi lewat HP. Kadang-kadang kita juga prihatin dengan adanya seorang Dara cantik masih SMA, SMP itu hilang gara-gara ketemu dengan atau jumpa fans dengan jumpa fans, berasa kayak penyanyi ya Mbak ya, jumpa fans sama pacar online-nya gitu, dan akhirnya jadi tragis kan terjadinya seperti itu. Makanya itu kan kita sebagai orang tua ini di era yang sekarang kan harus pintar ya Mbak Ciko, selain jadi orang tua yang menjadi panutan, juga harus bisa jadi bestie. Karena kita harus menciptakan kenyamanan. Kalau dia cerita ya kita harus tampung, jangan sampai nanti dia cerita merasa kurang nyaman, cari yang lebih nyaman. Dan terutama soal komunikasi dengan lawan jenis itu harus dikontrol. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan bukan anak-anak zaman sekarang aja, anak yang masih di bawah 17 tahun kadang kan masih belum tahu efek sampingnya. Yang penting kan senangnya dulu ya Mbak Ciko. Kebanyakan masih mengejar seperti itu. Jadi pokoknya minta tolong banget sama orang tua yang ada di luar sana. Ayo kita awasi anak kita, jangan sampai anak kita menjadi korban era digitalitas. Oh iya Mbak ya, maaf belepotan ngomongnya. Pokoknya jangan sampai menjadi korban, dan jangan sampai penyesalan menghantui kita. Karena kalau yang di depan itu pendaftaran ya Mbak Ciko, kalau yang di belakang itu baru penyesalan namanya. Gitu. Semoga tidak akan terjadi penyesalan ya. Amin. Apalagi Mbak Ciko selain itu, ini ya harus
apalagi Pak Trisna yang perlu mungkin hal-hal yang diperhatikan gitu positif yang untuk bisa diperhatikan masyarakat berkaitan dengan bagaimana cara cerdas untuk bermedia sosial. Tadi kan dijelaskan lebih kita sebagai orang tua lebih waspada dan lebih protektif pada anak-anaknya, karena memang kita setidaknya walaupun sibuk ya di luar, bapak ibunya cari duit terus. Siap, gitu. Betul. Jadi tadi kan udah gamblang diceritakan oleh Bu Kasi, Kak Ciko juga tadi menyampaikan bahwasanya orang tua itu tidak boleh gaptek, karena memang kadang-kadang orang tua itu instan aja Kak Ciko. Jadi orang tua itu ngasih HP nih katanya, ternyata dia tidak bisa mengoperasikan, sehingga si anak ini dia berselancar kemana dia tidak tahu gitu loh. Bahkan sekarang anak sekarang itu main-main pin itu, kasih pin, nah orang tua nggak tahu, diminta pinnya, anaknya menolak. Berarti kan ada apa-apanya itu. Ada yang harus benar-benar kita perhatikan sebagai orang tua yang baik dan benar ya. Jangan masa bodoh. Betul apalagi sekali. Menggantungkan pada edukasi di sekolah gitu ya, atau akademinya. Belum tentu orang yang kayaknya pintar di dalam kamar itu, anak saya sinau terus kok, tahu-taunya main HP di dalam kamar gitu. Saya tuh pernah ini Kak Ciko, saya pernah membaca salah satu referensi itu ya. Jadi dari Komnas Perlindungan Anak itu melakukan survei bahwa 97% anak kita itu sudah pernah mengakses yang namanya gambar pornografi. Nah, sekarang kan sudah banyak di media sosial dengan bebasnya gitu ya. Ironis sekali nih, 97% loh Kak Cik. Ini kan sangat mengkhawatirkan. Betul. Dan ini saya pernah mengedukasi anak langsung. Itu maaf Kak Ciko, seorang anak yang punya Facebook, Instagram, itu kan kadang-kadang ada iklan yang masuk dengan tidak sengaja Kak Ciko. Yang kadang-kadang iklannya itu nyun sewu menggambarkan setengah ketelanjangan, karena yang dijual ini kan pakai pakaian dalam wanita, pakaian dalam laki-laki. Itu nyata Kak, sehingga anak kita yang sebenarnya tidak pengen lihat, tapi ya dipaksa untuk melihat. Sehingga survei ini saya katakan valid, betul sekali gitu loh. Bahkan anak-anak saya tanya, iya pernah seperti itu, padahal dia sebenarnya tidak ingin membuka itu gitu. Nah, ini yang harus kita waspadai. Iya, orang tua harus benar-benar jangan gaptek. Nah, itu orang tua sekarang harus pintar, jeli, main Instagram, main Facebook, bukan apa-apa sih, kita juga harus bisa mengetahui, kita harus cek and recheck gitu ya. Ini untuk IG-nya anak-anak ini ngobrolnya sama siapa temannya gitu. Siapa itu. Jadi sekarang ini banyak juga ini kayaknya untuk IG itu akun-akun palsu juga ya. Masuk, dari luar negeri itu kadang-kadang bisa membuat kita terlena, ngakunya ini perwira juga. Iya, masuk ini yang banyak ini emang ini nyata Bu Gasi. Jadi banyak sekali orang yang nyun sewu berpangkat perwira masih muda ya. Gitu. Akhirnya cuman kadang-kadang duda anak satu, kasihan ditinggal istrinya. Waduh, ini benar-benar caranya menipu tuh canggih sekali. Kalau itu sih filter edit. Filter edit. Kadang aslinya seperti saya, ternyata digambar seperti Luna Maya. Itu sangat-sangat memprihatinkan hal ini ya. Tapi ini gini Kak Ciko. Jadi sekarang tuh kadang-kadang kalau Kak Ras itu mungkin kecewa ya. Yang lebih ironis lagi itu menjadi tidak pidana, pemerasan. Jadi ketika si cewek ini sudah tergila-gila nih karena dia backgroundnya bagus, pekerjaannya mantap, ganteng kan, dia diminta kirim foto-foto yang sur kan. Setelah dikirim, habis itu dia diperas. Kamu kalau nggak ngasih transfer saya, ini saya publikasikan. Kan jelas di dalam undang-undang ITE, barang siapa membuat, menyebarkan, kan sama-sama kenanya nih. Kalau dia laporan kan kena juga Kak Ciko. Ini dilemanya gitu. Nah gitu ya. Jadi lebih berhati-hati nih sahabat PSFM dan waspada, karena kejahatan online itu lebih keji ya. Betul karena kita tidak akan tahu orangnya siapa. Kita masih meraba-raba karena dunia maya itu sangat memprihatinkan ya. Lebih baik dunia nyata lah ya. Walaupun ketemu hantu kan nyata. Iya. Ada rasanya kalau rasa deg-deg ya. Iya betul. Tapi kalau belum ketemu orangnya, kita sudah berekspektasi terlalu tinggi ya kan. Kita sudah terlena gitu. Kadang-kadang orang yang seperti itu udah dicuci otaknya itu, kita jelaskan seperti apa pun, aduh Kak Ciko, susahnya minta ampun. Cinta mati Pak Trisna itu namanya. Cinta online bucin, gitu ya. Bucin nih. Ini loh budaya bucin di anak-anak kita itu. Gitu. Kita orang tua harus benar-benar tadi saya bilang cerdas itu tadi. Oke deh sahabat PSFM, tentunya apa yang disampaikan sama Ibu Wahyu sama Pak Trisna ini sangat benar-benar bermanfaat untuk kita. Nah, ini berkaitan dengan media sosial yang tentunya perlu adanya
sosok inspiratif gitu ya untuk media sosial. Sekarang ini kan tidak harus kita berkeluh kesah di situ, Bu. Banyak sekali sekarang kayaknya media sosial itu digunakan untuk curhat. Saya juga agak-agak kasihan nih, patah hati ya, ditinggal pacarnya, apa tuh ngomong sendiri di situ ya. Kayak itu curahan hati, kayak nggak ada, kayak diary gitu loh ya. Nah, seperti itu bagaimana untuk mensiasatinya, Ibu? Karena yakin banget bahwa hal itu malah bisa merugikan diri sendiri. Betul. Gitu, membuka aib atau bagaimanapun ya. Bagaimana menurut Ibu untuk mengatasi hal seperti itu? Apa yang harus kita expose, apa kita upload ya setiap harinya untuk mungkin dengan motivasi dan lain sebagainya? Gimana, Bu? Kalau ini pengalaman saya pribadi ya, Mbak, kan setiap orang itu pasti punya masalah, dan setiap orang itu nggak mungkin yang hidupnya lurus saja, pasti ada gelombangnya, ada naikannya, ada turunannya. Jadi kalau secara pribadi, pengalaman saya pribadi untuk mensiasati hal-hal tersebut, salah satunya ini adalah seperti ini. Kita kan punya, mohon maaf, kalau saya mengajarkannya secara muslim ya, karena saya muslim. Kita kan punya Allah ya, curhat aja sama, kalau merasa tidak ada yang bisa dipercaya, mungkin curhat ke teman, ke orang tua, merasa kurang plong ya gelar sajadah, sholat. Kedua, untuk tidak mengupload di status WA, status Instagram, status Facebook, atau pokoknya media sosial lainnya. Lebih pandai mengerem diri, karena apa yang kita upload itu tidak semua orang itu peduli dengan kita, tidak semua orang itu suka sama kita. Ada apa ya, di depan kita baik, belum tentu di belakang kita baik. Betul. Jadi harus pandai-pandai ngerem diri. Jangan kita terbawa perasaan, tapi logika kita juga harus berpikir. Jangan semuanya ditumpahkan di media sosial. Jangan sampai nanti malah di kemudian hari kita sesalkan apa yang kita upload itu ternyata malah membawa efek buruk. Salah satunya, kalau sekarang mohon maaf ya Mbak Ciko, kalau dulu kan kalau nggak suka sama tetangga kadang kan rumpi ya Mbak Ciko. Kalau sekarang kan bisa diupload di nyinyir di media sosial. Ya, itu kan satu kejahatan, apa bisa dimasukkan tindak pidana, Bu? Pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Kalau udah mengarah ke hal-hal yang tidak pidana kan nanti bisa masuknya ke pencemaran nama baik kan Mbak Ciko. Mohon maaf, misalnya kayak apa yang dikatakan tidak sesuai, itu kan bisa menyebabkan pencemaran nama baik, atau lebih mudahnya malah jadi fitnah kan. Kitanya juga dapat dosa. Jadi lebih berhati-hati ya kalau kita ngobrol di media sosial itu, uploadan kita juga harus kadang-kadang bisa dibilang bahwa apa yang kita upload itu merupakan kepribadian diri kita juga. Betul Mbak Ciko. Jadi kalau mohon maaf, kebanyakan itu kan cewek ya Mbak. Memang ada beberapa laki-laki, tapi yang selalu terbawa perasaan itu kan adalah perempuan. Jadi minta tolong untuk perempuan-perempuan kuat di luar sana, kita lebih bisa mengontrol perasaan, jangan terbawa perasaan yang apa-apa. Kadang kan kalau lagi galau ya Mbak, apalagi anak muda galau putus cinta, pengennya upload terus, bikin kata-kata yang bukan mendramatisir, bikin kata-kata yang sedih terus, galau pokoknya gitu ya? Bikin postingan yang galau. Janganlah, karena ya itu tadi seperti yang saya bilang, nggak semua orang itu peduli sama kita, nggak semua orang suka sama kita. Jadi kita yang harus peduli sama diri kita sendiri. Betul, jangan mengharapkan kepedulian orang lain. Luar biasa Bu Kasih ini ya, Bu Kasih Humas itu ternyata ini merupakan cara untuk bisa memproteksi diri kita agar tidak mengutarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi hati kita di media sosial. Betul Kak Ciko. Gitu. Jadi Bu Kasih kita ini luar biasa, termasuk beliau ini punya terobosan Kak Ciko. Itu salah satunya kan kita ke sekolah Kak Ciko. Sekolah dalam rangka menciptakan media sosial yang sehat. Nah, ini saya berharap sih sebenarnya mungkin sekolah-sekolah yang ada di Pati ini tanggap dalam hal mungkin bersurat lah ke Foresta Pati untuk kehadiran kita ke sana dalam rangka mengajak anak-anak ini dalam rangka menghindari tadi itu hal-hal yang apa-apa status apa-apa di medsos itu. Itu kalau orang tidak seneng kan malah semakin seneng. Kadang-kadang salah sasaran, akhirnya tambah musuh kan. Ada yang emosi gitu ya, kadang-kadang emosi. Emosi dicurahkan di situ tanpa bahasa bahasa tutur yang sangat betul Mbak Ciko. Mohon maaf. Edit ya. Gitu ya. Bahasa sensornya kan tut gitu. Gitu ya. Itu sampai bahasa-bahasa binatang pada keluar semua di situ. Nah, seperti itu bagaimana untuk menyikapinya?
Mas Tris. Tadi saya sampaikan Ya, Kak Pak Ciko Tris. bahwasanya Bekasi ini punya terobosan, itu salah satunya kan kembali ke sekolah. Sehingga harapan kita, anak-anak kita yang memang benar-benar masih putih ini bisa kita tulisi hal yang positif. Iya. Sehingga harapan kami ke depan anak-anak ini bisa menjadi influencer yang berpositif, dalam Betul. arti menciptakan media sosial yang sehat itu. Salah satunya media sosial itu kan sebenarnya materi juga. Artinya kalau dia pintar, dia bisa mengeksploitasi diri yang berpositif, mungkin bisa lewat saat berpendidikan atau berkegiatan positif, itu kan bisa juga mendatangkan nyon sewu Fulus ya. rupiah. Iya. Nah, Harapan sekarang ini kita- konten-konten banyak juga ya, karena banyak sekali orang-orang yang berkonten tapi niatnya bukan untuk mencari musuh dan lain sebagainya, tapi Iya, mencari uang di dalamnya. Iya. Yang Misalnya dulunya, TikTok iya, ya. dulunya itu bonus, Iya. sekarang bisa menjadi mata pencarian itu Kak Ciko. Nah, gitu kadang-kadang kita juga ada anak-anak SMA sudah mendapatkan berapa juta tabungannya tuh gara-gara dia Iya. pintar main konten gitu ya, Iya. memanfaatkan segala sesuatunya untuk dibuat konten yang menarik gitu kan ya. Demikian juga gini Kak Ciko, kita ini kan punya nyun sewu nggih, netizen istilahnya, netizen positif harapan Iya, kita kan. iya. Anak-anak SMA, anak-anak SMP ini yang sekarang sudah Betul. mulai pinter bermedia sosial ini, Uh-uh. dia benar-benar bisa memanfaatkan ini untuk hal yang positif. Nah. Sehingga ini padi yang sudah kondusif semakin kondusif. Jadi gitu. auranya positif terus Iya. ya. Jadi apa yang kita sampaikan, kemudian pemikiran kita, positive thinking ya, segala sesuatunya akan membuat masyarakat semakin bisa menjaring mereka untuk selalu berbuat positif gitu ya. Jadi- Nah, jadi setidaknya bermainlah media sosial yang cerdas dan baik dan benar. Salah satu yang cerdas adalah bisa digunakan untuk konten yang positif, Menghasilkan uang, ya kan. Sekarang banyak loh Betul. konten-konten yang menghasilkan itu, ternyata tahu-taunya dapat kiriman dari TikTok berapa juta gitu ya. Iya, betul Ada yang sekali. seperti itu. Kemudian berjualan online. online. Itu juga bisa. Kemudian UMKM bisa menggunakan online juga untuk berjualan sekarang ini ya, karena UMKM makin meningkat karena jualannya lewat online gitu. Kalau dulu kan langsung. Semakin memperkenalkan budaya daerah kan, Nah, Mbak. Contohnya kalau pariwisata juga bisa. siapa tahu nanti nasi gandul bisa itu ya Mbak, di vakum terus dikirim keluar. Tentu Bu. itu. Sekarang sudah ada yang seperti itu. Jadi Betul. nasi bumbu gandul ya, sama atributnya gitu, santannya yang dipadatkan itu sudah dikemas rapi, kemudian bisa dikirim ke luar kota. Nah, sekarang kan memang semakin orang kreatif gitu ya. Bukan semakin kritis tapi yang kreatif. Kalau cuman kritis-kritis aja di media sosial, gunanya apa? Iya. Eman-eman itu loh. Betul. Kuotanya. Harapan kita gini Kak Ciko, dengan remaja kita, adik-adik kita ini semakin pinter berpositif bermedia sosial ini kan, Iya. Nyun Sewu kita bisa menyingkirkan konten-konten sampah Kak Ciko. Banyak sekali saat ini Nyun Sewu mindset masyarakat kita, orang kalau mengeksplorasi diri dalam arti agak semi-semi gitulah Kak Ciko. Iya betul. Patileknya itu berkakak, tapi ketika itu kegiatan yang Sampai Nyun Sewu, M gitu ya. iya, anak kita yang ngaji gitu loh, kegiatan anak kita yang sedang merayakan 17 Agustus yang bener-bener itu mungkin gerak jalan atau teater kayak gitu, itu yang ngelek Nyun Sewu hanya puluhan Sedikit, aja kayak Kak, ini. betul. Nah, kita harus merubah mindset ini. Dimulai dari siapa? Dari anak-anak kita, dari Iya. adik-adik kita, karena mereka ini pasukan yang luar biasa. Iya, gitu, harus Kak Ciko. bangga dengan apa Heeh. kegiatan yang positif itu tadi. Tapi Betul. kita juga ikut prihatin karena memang misalnya TikTok sekarang ini bisa diakses ya. Setiap kita kegiatan apapun dibuat TikTok. Nah, kita harus bisa memilah-milah. Maksudnya Mungkin, iya, dulu kan Kak Ciko mungkin kita lihat TikTok itu identik dengan orang jengklak-jengklak ya, Nah. di depan mobil, di depan Iya, apa. iya. Tapi sekarang kan mulai berkurang kan. Banyak sekarang- sekali udah jualan, Ah, ah. banyak sekali Nyun Sewu kegiatan anak-anak Nah. yang agak positif, lagi pramuka, lagi Ya, kegiatan apalagi ekstrakurikuler di gitu. dalamnya sekarang sudah mulai ada dekengan dari pusat, itu lebih Iya. banyak ya di situ ya. Apa itu Mbak itu? Gus Idam Kesidam. Enggak tahu. selalu wiri-wiri di Iya, TikTok gitu ya. itu luar Alhamdulillah biasa. itu mungkin apa ya? Ya karena gini Kak Ciko, kita belajar dari dekengan pusat ya. Jadi Kesidam ini kan punya followers Yang luar biasa ya. banyak sekali Centang dan biru sampai. sehingga dia itu semuanya meneruskan, Mm-mm. semuanya mengakses hal-hal itu, dia potong yang positif-positif. Nah, ini harapan kita, anak-anak kita secerdas itu. Mungkin pas kepala sekolahnya nih ngambil upacara, ternyata ada kata-kata yang harus bisa disadur atau bisa dipotong untuk dinaikkan. Nah, harapan kita itu ya anak-anak kita akan seperti itu gitu. Iya, luar biasa, keren ya. Intinya Sahabat mengarah FM. yang ke positif ya Mbak Ciko, iya. mengarahkan anak untuk
ke hal yang lebih positif. Jangan sampai, kalau dulu kan ada kata istilah gini ya Mbak, mulutmu harimaumu. Nah, Kalau sekarang kan jarimu harimau. Nah gitu, jadi pada kita bermain dengan jari dan akhirnya menimbulkan masalah ya. Cobalah untuk selalu mengatasi masalah tanpa masalah. Masalah. Itu kemana ya? Ke pegadaian. Pegadaian gitu. itu. Jangan astagfirullah, jangan. Ini kok jadi mengarah kemana? Enggak, kita membahasnya tentang media sosial Iya, aja, nggak usah jadi- kemana-mana. Media sosial itu bumerang bagi kita ya. Di sisi lain kita membutuhkan media sosial untuk mengekspos segala suatu kegiatan kita yang positif. Di sisi lain ada dampaknya yang kalau kita tidak waspada dan tidak jeli untuk mengupload sesuatu yang bermanfaat ya, atau mungkin malah akan jadi bumerang bagi diri kita sendiri. Jadi setidaknya ini merupakan warning bagi kita ya, anak-anak Kak. khususnya para remaja. Ada pesan-pesan khusus Bu Wahyu ini? Ada dong tentu. Iya, silakan Bu Wahyu. Yang pertama, ini cuma ada 2 aja Mbak Jiko, nggak usah banyak-banyak. Iya. Yang pertama adalah yaitu tadi, tolong berhati-hati dengan media sosial. Kita jadikan media sosial itu hal-hal yang positif saja, hal-hal yang negatif jangan dipakai. Banyak hal positif yang bisa kita pelajari di media sosial, jadi buang jauh-jauh yang hal-hal negatif. Yang kedua, ini yang terpenting nih Mbak Jiko. Iya. Saat ini kan lagi kemarau panjang ya Mbak Ciko, lagi panas banget di Pati Iya, ini. luar biasa Ha-ha. panasnya. Tapi hati tetap dingin dan kepala Iya, dingin ya. insya Allah. Apalagi lo deket sama Bekasi Iya. kan gitu. Jadi saya mau menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, minta tolong dengan cuaca yang panas seperti ini, jangan membakar sampah sembarangan, Iya. jangan membakar sesuatu yang bisa menimbulkan api. Takutnya nanti malah apinya membesar dan malah merugikan nggak cuma diri sendiri tapi juga orang lain. Baik. Itu saja. Terima Iya. kasih Mbak Ciko. Iya, terima kasih Bu Wahyu. Pak Trisna, mungkin ada sesuatu yang perlu ditambahkan atau sebagai pesan-pesan khusus sebelum kita akhiri untuk dialog interaktif kita untuk siang hari ini. Saya cuma berpesan kepada orang tua, Iya, semua warga Pati yang sebagai orang tua, iya, sekali lagi jangan gaptek. iya. Itu, kenali putra putri panjenengan, pegangi HP, tapi kita juga belajar tentang HP itu sendiri. Iya. Yang paling akhir bahwa tanggal 4 September sampai dengan 17 September telah dilaksanakan operasi Zebra Zebra Candi 2023. Iya, tentunya Untuk yang perlu masyarakat, diperhatikan iya. adalah selalu tertib berlalu Iya, lintas ya. betul, berlalu lintas dan jangan pakai knalpot Brong. buang. Nah, itu dan memanfaatkan jalan untuk apa namanya? Sekarang ini kan ada apa ya? Kayak sirkuit bebas ya. Oh, itu Untuk trek-trekan trek-trekan. itu. Nah, seperti itu jangan sampai terjadi karena sangat mengganggu. Membahayakan diri sendiri dan orang lain. Iya, betul sekali. Helmnya juga dipakai. Kemudian kalau pas ada di jalan, ada pengguna jalan tidak menggunakan ponsel gitu ya. Betul sekali. Berkendara tidak menggunakan ponsel. Safety belt, kemudian yang perlu diperhatikan tidak melawan arus gitu. Oke, Iya. terima kasih ini Bu Wahyu. Ya. Luar Sama-sama, biasa Mbak Ciko. sekali. Terima Semoga kasih, apa yang Kak disampaikan Ciko. Bu Wahyu sama Pak Tresna ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Pati ya. Amin. Lebih berhati-hati dan waspada untuk selalu menggunakan proteksi diri kita agar lebih berwaspada dan hati-hati dalam menggunakan media sosial. Oke, terima kasih nih, kita beri salam untuk masyarakat Pati. Terima kasih untuk perhatiannya siang hari ini dan sampai jumpa lain waktu di acara yang berbeda tentunya, dan kita akan ngobrol banyak sama beliau-beliau dengan topik yang berbeda pula ya. Nanti topiknya akan berbeda pula untuk lain hari. Dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses ya kedepannya nanti untuk Humas Polresta Pati, dan terima kasih kehadiran Kasih Humas Polresta Pati Ibtu Wahyu Herdiana STRK, juga Kasubsi Penmas Ida Muji Sutresna SHMH. Semoga untuk kedepannya nanti akan membuat aura positif bagi pengguna media sosial dan membuat masyarakat juga akan lebih waspada dengan kejahatan online ya.
yang sangat membuat masyarakat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.